Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Handayani dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem operasi. Pengertian OS. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi ialah software kompleks yang memungkinkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya mengatur resource I atau O hardware yang digunakan. Selanjutnya yaitu fungsi dasar OS. Sistem operasi sebagai extend mesin atau perluasan mesin, yaitu pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top-down view. Dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa struktur internal sistem komputer dan bahasa mesin sangat primitif dan tidak fleksibel untuk pemrograman, terutama untuk proses input atau output. Sistem operasi dibuat untuk menyembunyikan keadaan sesungguhnya dari perangkat keras tampilan yang menyenangkan dan mudah digunakan. Di sini, sistem operasi berperan sebagai penyedia interface yang sesuai berupa perluasan mesin, extend mesin, atau mesin semu atau virtual mesin. Selanjutnya, fungsi dasar dari sistem operasi sebagai pengelola seluruh sumber daya, yaitu pendekatan fungsi ditinjau dari arah perangkat keras atau bottom-up view. Sistem operasi berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Sistem operasi mengontrol alokasi sumber daya, sistem komputer, pemroses, memori, piranti, I/O untuk berbagai program yang akan memakainya. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem operasi. Pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955, vacuum tubes and plug board belum memiliki sistem operasi dan lebih mengarah kepada perhitungan numerik dalam mekanisme menjalankan sistem komputer. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, transistor and batch system. Penggunaan batch processing system yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Contoh dari sistem operasi ini adalah FMS atau Fortran Monitoring System dan IBSYS IBM System 360. Selanjutnya pada generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1980, IC and multiprogramming. Penggunaan multiprogramming, multi-user, time sharing, dan spooling. Contoh. Selanjutnya pada generasi keempat yaitu tahun 1980 PC. Sampai sekarang ya, generasi keempat itu sampai sekarang yaitu PC. Adanya penambahan fungsi real-time application, network operating system, dan distribute operating system. Contoh, sistem operasi yang sering kita pakai adalah Windows, Mac OS, Linux, FreeBSD, dan MS-DOS. Selanjutnya yaitu struktur sederhana sistem operasi. Sistem operasi menyediakan user interface, GUI, API atau sistem call. Dengan interface tersebut, aplikasi dapat meminta servis dari SO. Bagian utama dari SO yang mengatur hubungan dengan hardware ialah kernel. Selanjutnya, lapisan dalam OS. Sistem operasi dibagi menjadi sejumlah lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Selanjutnya lapisan 0. Mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis.
Lapisan ini mendukung dasar multiprogramming pada CPU. Lapisan 1 mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama pada 512 kW RAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Lapisan kedua menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsol. Pada lapisan ini, masing-masing proses secara efektif memiliki operator konsol sendiri. Lapisan 3 mengatur peranti I/O dan menampung informasi yang mengalir dari dan ke proses tersebut. Lapisan keempat, tempat program pengguna. Pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses, memori, konsol, atau manajemen I/O. Lapisan 5 merupakan operator sistem. Lapisan dalam OS. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat program aplikasi di mana terbagi menjadi pengguna lapisan 4 dan 5. Selanjutnya kelengkapan. Lalu sistem operasi. Kelengkapan dan sistem operasi ini kelengkapan dan sistem operasi terbagi menjadi 3, yaitu lapisan 3, programmer, dan lapisan 2. Sedangkan perangkat keras yaitu perancang sistem operasi, yaitu lapisan 0 sampai 1. Selanjutnya, proses booting dan interrupt. Jika komputer dinyalakan atau booting, komputer akan menjalankan bootstrap program. Program sederhana yang disimpan dalam ROM yang berbentuk chip CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Bootstrap program ini lebih dikenal sebagai BIOS atau Basic Input Output System. Lalu dilakukan firmware, sistem pemeriksaan hardware utama dari inisialisasi terhadap program dan bootstrap program utama. Masih pada proses booting dan interrupt, yaitu bootstrap program utama kemudian mencari dan meload kernel sistem operasi ke memori, dilanjutkan dengan inisialisasi sistem operasi. Lalu sistem operasi menunggu kejadian berikutnya, yang akan menentukan event driven dan sistem operasi. Kejadian ini ditandai dengan adanya interrupt driven dari software atau hardware. Hardware mengirimkan sinyal tertentu untuk menandai interrupt, sedangkan software menggunakan sistem atau monitor call yang menyebabkan trap atau exception. Trap atau exception, interrupt khusus yang dihasilkan oleh software karena adanya masalah atau permintaan terhadap layanan sistem operasi. ISR atau Interrupt Service Routine akan menentukan tindakan yang akan diambil bila interrupt terjadi. Ada 2 cara, yaitu dengan cara polling, di mana komputer memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interrupt. Yang kedua dengan cara menggunakan alamat-alamat ISR yang disimpan dalam array interrupt vector. Kemudian, sistem memeriksa interrupt vector setiap kali interrupt terjadi. Arsitektur interrupt harus mampu menyimpan alamat instruksi yang di-interrupt. Selanjutnya, komunikasi dengan peripheral. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu adalah contoh komunikasi dengan peripheral. Selanjutnya, jadi penjadwalan atau scheduling adalah sebuah metode dalam sistem operasi yang mengatur proses-proses yang akan berjalan dalam suatu sistem operasi. Hal ini sangat diperlukan karena pada saat ini komputer-komputer berbasiskan multiprogramming. Ada 5 keadaan proses. Yang pertama,
new, di mana sebuah program diizinkan oleh penjadwal tingkat tinggi namun belum siap melakukan eksekusi. Sistem akan menginisialisasi proses yang akan mengubahnya menjadi berada dalam keadaan siap. Ready. Proses telah berada dalam keadaan siap dieksekusi dan sedang menunggu akses ke prosesor. Yang ketiga, running. Proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Selanjutnya ada waiting. Proses ditahan eksekusinya untuk menunggu sumber daya sistem, misal I/O. Selanjutnya ada halted. Proses telah dihentikan dan akan dihancurkan oleh sistem operasi. Waiting new ready, running new halt. Selanjutnya ada non-preemptive. Pada metode ini, jika suatu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun operasi lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan prosesor hanya dapat dilakukan jika proses yang sedang berjalan tadi telah berhenti. Metode ini digunakan pada sistem batch dan sequential. Preemptive. Metode ini lebih canggih daripada non-preemptive karena sistem operasi dan operasi lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses lain yang sedang running berhenti. Metode ini digunakan pada sistem real time. Selanjutnya, algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive antara lain first in first out atau first come first serve. Yang kedua, shortest job first. Yang ketiga, high hit ratio next. Dan yang keempat, multiple feedback queue. Algoritma yang menerapkan strategi preemptive antara lain yaitu yang pertama, round robin, shortest remaining first, priority scheduling, dan guaranteed scheduling. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.